Kita lanjut kembali ya. Jadi sudah sampai di lagi ya. Nah, jadi ada satu wilayah kabupaten di Sulawesi Tenggara, di mana di salah satu desanya itu menjadi daerah transmigrasi berbagai suku dan latar belakang agama yang berbeda dikumpulkan dalam satu desa. Ya, jadi tujuan dari pemerintahan Soeharto ini selain untuk melakukan persebaran penduduk, dia juga ingin mempersatukan anak bangsa di daerah transmigrasi tersebut, ya, supaya mereka bisa kenal satu sama lain. Ya, jadi di desa itu ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Bali, eh, ada orang Bugis, dan masing-masing dari mereka ada yang berasal, misalnya yang Bali itu beragama Hindu, ya, kemudian ada di Jawa Tengah, ya, beragama Buddha, ya, dia disatukan dalam satu desa dan mereka diberi bantuan tentunya, ya, karena mereka ikut program transmigrasi dari pemerintah, ya. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk pengendalian ledakan penduduk tadi, ya. Tapi transfer penduduk ini dia tidak menekan jumlahnya, ya. Dia cuma memanage supaya wilayah yang memiliki penduduk kecil, ya, atau bahkan tidak berpenghuni menjadi berpenghuni, supaya penduduknya bisa mencari pekerjaan, membuka lahan di daerah-daerah yang belum tersentuh sama sekali, ya, seperti di Sulawesi Tenggara itu. Karena seperti kita ketahui bahwa Pak Soeharto ini kan pemimpin, ya, pada saat itu kan daerah belum masih banyak daerah yang belum memiliki persebaran penduduk belum merata, yang masih banyak daerah-daerah yang belum memiliki potensi untuk membuka lahan persawahan, misalnya membuka lahan perkebunan, ya, sehingga orang-orang dari Jawa itu dibawa ke daerah yang belum digarap tersebut, ya. Cara yang ketiga untuk mengendalikan ledakan penduduk yang juga bukan menekan jumlahnya, ya, adalah memperluas lapangan pekerjaan, ya, membuka pintu-pintu ekonomi, ya, membuka ruang-ruang supaya masyarakat bisa roda ekonominya bisa berjalan dengan baik, sehingga itu tadi untuk menghindari kriminalitas, untuk menghindari adanya kesenjangan, ya, di masyarakat yang bisa berujung pada konflik dan sebagainya. Kemudian ada juga mobilitas penduduk, ya. Ini juga tidak lepas dari bagaimana pemerintah bisa melakukan persebaran penduduk. Jadi mobilitas penduduk ini yaitu perpindahan penduduk untuk memperoleh peluang dan kesempatan yang lebih luas di tempat lain, ya. Saya contohkan tadi, orang Jawa dibawa ke misalnya Sulawesi Tenggara untuk supaya dia bisa melakukan memutar roda ekonomi di Sulawesi Tenggara, ya, dan selama ini belum terjamah, ya. Mobilitas sendiri dibagi atas dua, yaitu ada mobilitas permanen, ada mobilitas non permanen, ya.
Sementara mobilitas permanen ini adalah orang melakukan perpindahan penduduk untuk menetap di wilayah itu, ya. Tapi kalau non permanen, baliknya, dia hanya tinggal sementara atau tidak menetap, ya. Mobilitas permanen ini ada dibagi dua lagi, ada migrasi internasional, ada migrasi internal atau migrasi dalam negeri saja. Migrasi internasional ini ada dibagi lagi, ada tiga, ada imigrasi, ada remigrasi. Imigrasi ini adalah perpindahan penduduk dari negara asal ke negara tujuan, ya, untuk mencari pekerjaan, ya, melanjutkan pendidikan dan sebagainya. Kemudian ada imigrasi. Imigrasi ini dia meninggalkan daerah asal untuk menetap di suatu negara, ya, seperti orang Ambon, ya. Orang Ambon itu banyak melakukan imigrasi ke Belanda, ya. Pada saat konflik di Ambon dulu itu banyak warga kota Ambon itu melakukan imigrasi ke Belanda, atau orang-orang Jawa yang melakukan imigrasi ke Suriname, ya, yang dulu pada zaman dulu, ya, kalau kita baca sejarah. Kemudian ada remigrasi. Remigrasi ini kembalinya seseorang, ya, dari negara tujuan kembali ke negara asalnya. Misalnya orang yang dari Belanda tadi, ya, orang Ambon yang ke Belanda kembali ke Indonesia, ya. Kemudian ada juga imigrasi dalam negeri atau internal, ya, misalnya urbanisasi, ya, urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota, ya. Kemudian ada juga transmigrasi, ya, antar daerah, antar provinsi. Kemudian ada juga mobilitas non permanen tadi, komutasi, ada sirkulasi. Komutasi ini misalnya, ya, seorang misalnya orang Maros, orang Goa, ya, orang Takalar, ya, yang dekat-dekat dari Makassar itu, dia ke Makassar untuk bekerja dan dia pulang balik, ya, itu dinamakan mobilitas komutasi, ya. Jadi misalnya orang Bogor, ya, orang Tangerang, ya, bekerja di Jakarta, tapi dia setiap hari bolak-balik, ya, dinamakan mobilitas penduduk juga, ya, non permanen. Dan juga sirkulasi ini dia menetap sementara, ya. Mungkin kalian adalah salah satu contohnya dari daerah melanjutkan pendidikan di Makassar, ya, dan tapi tidak menetap dalam waktu yang sangat lama, tadi ya sementara. Atau misalnya petani, ya, petani setelah panen dia ke kota untuk mencari pekerjaan musiman, ya, setelah misalnya menjadi tukang batu, buruh bangunan, atau pekerjaan karyawan, buruh harian dan sebagainya. Dan dia menetap tapi sementara hanya dia bekerja hanya musiman, ya. Mobilitas penduduk non permanen. Kemudian nah, apa sih faktor yang mempengaruhi mobilitas penduduk, ya? Kita lihat di sini ada
daerah asal, kemudian ada daerah tujuan. Di antara daerah asal dengan daerah tujuan ada penghalang. Enggak mengabsen dia dosen. Kemudian ada daya dorong, ya ini daya dorong berasal dari daerah asal juga ya, yang mendorong seseorang untuk melakukan mobilitas penduduk ya. Kemudian ada daya tarik, ini daya tarik ini yang berasal dari daerah tujuan yang menarik seseorang untuk melakukan mobilitas penduduk. Ya. Nah, apa saja faktor pendorong yang berasal dari daerah asal yang menyebabkan seorang individu untuk melakukan mobilitas, untuk melakukan perpindahan penduduk ya. Misalnya faktor pendorong itu adanya bencana alam ya, jadi daerah asalnya ada bencana alam ya, ada gagal panen ya, lapangan pekerjaan terbatas ya, adanya konflik, kurangnya sarana pendidikan, sarana kebutuhan lainnya sangat kurang ya, sehingga individu ini niatkan dirinya untuk melakukan mobilitas atau melakukan perpindahan penduduk untuk mencari daerah tujuan yang dirasa lebih aman ya, lebih aman dari bencana alam, lebih memiliki lapangan pekerjaan ya, tidak ada konflik di sana, kemudian sarana pendidikan juga lengkap ya. Nah, daerah tujuan ini menjadi faktor penarik ya, ada dan biasanya ini daerah perkotaan ya. Kalau daerah asal ini daerah misalnya daerah pedesaan ya. Nah, faktor penarik dari daerah tujuan ini ya karena tersedianya pekerjaan ya, upah, gaji sangat tinggi, kemudian tersedia sarana pendidikan ya, ada kesehatan, sarana rumah sakit dan sebagainya, ada sarana hiburan yang ada di daerah tujuan ya. Nah, kemudian ada penghalang ya di daerah asal dengan daerah tujuan itu, diantaranya ada penghalang diantaranya ya. Penghalangnya itu adalah jarak ya. Apakah individu ini bisa menempuh perjalanan dengan baik ya, apa jenis alat transportasi yang bisa dipakai untuk melakukan mobilitas dari daerah asal ke daerah tujuan ya, kemudian berapa biayanya, apakah dia sanggup atau tidak ya. Kemudian individu ini sendiri ya dipengaruhi oleh faktor umur ya. Kalau misalnya umurnya sudah tua, otomatis akan sedikit kemungkinan untuk melakukan mobilitas dulu. Tapi kalau masih muda ya seperti kalian ya, yang tadinya berasal dari daerah yang kurang sarana pendidikannya ya, kemudian ke kota untuk mencari sarana pendidikan yang lebih lengkap ya. Itu juga terkait dengan umur, kemudian jenis kelamin ya. Biasanya perempuan lebih takut ya, lebih apa namanya, dia terbatas pergerakannya ya dibanding dengan laki-laki. Kemudian tingkat pendidikan juga ya, misalnya anak-anak apa namanya, orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi tentunya memiliki mobilitas ke daerah tujuan juga akan terbuka lebar. Kemudian kita lihat tenaga kerja Indonesia ya. Jadi mobilitas penduduk itu sangat terkait dengan tenaga kerja Indonesia ya. Tenaga kerja ya. Kita lihat tenaga kerja di Indonesia, tenaga kerja Indonesia ya, di sejumlah negara penempatan yang paling tinggi itu adalah Malaysia.
kemudian Taiwan, Hong Kong, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Brunei, Italia, Papua Nugini, dan Kuwait. Ya, dan tenaga kerja Indonesia ini ya memilih melakukan mobilitas penduduk, ya, memilih melakukan perpindahan penduduk dari daerahnya menuju daerah tujuan karena dia melihat di daerah tujuan itu memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa memperbaiki kondisi ekonomi, kondisi kehidupan keluarganya, ya. Ketahui bahwa Malaysia memiliki merupakan surga, ya, dalam tanda kutip TKI Indonesia, ya, di mana Malaysia ini, ya, terutama di bagian utara dari Pulau Kalimantan itu menjanjikan pekerjaan yang memiliki upah yang tinggi, ya, misalnya kebun kelapa sawit, ya, dan selain itu untuk dari perempuan, ya, itu ada TKW, ya, di berbagai daerah, di berbagai negara, ya, baik di Taiwan, Hong Kong atau Timur Tengah, ya, karena kita memiliki upah yang sangat tinggi sehingga banyak ibu-ibu baik yang usia parubaya untuk meninggalkan keluarganya, terpaksa meninggalkan keluarganya untuk mencari penghidupan di negara orang lain dengan menjadi pembantu rumah tangga, misalnya, ya, asisten rumah tangga dan sebagainya. Ya. Kalau dijumlahkan ini, ya, sekitar 200-an lebih, ya, 200.000 lebih, ya, jumlah tenaga kerja di negara penempatan di tahun 2019. Alasan menjadi tenaga kerja Indonesia, ya, alasan menjadi TKI, ya, di sini berapa? Yang pertama, lapangan pekerjaan dalam negeri kurang memadai, ya, ada investor, ya, yang keempat, ya, ada investasi asing dalam negeri, tapi lapangan pekerjaan yang ditawarkan tidak terlalu banyak, ya, tidak bisa menampung semua angkatan kerja, sehingga itu juga tidak terlalu efektif. Kemudian sektor pertanian juga terdesak oleh pembangunan, ya, bukan cuma dari pembangunan, ya, faktor geografis juga sangat berpengaruh, ya, banyak sektor pertanian, lahan pertanian yang selama ini subur, ya, menjadi tidak produktif lagi, ya, karena penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan, ya. Kemudian ada alih fungsi lahan juga di desa juga banyak terjadi, ya. Padahal, ya, jadi sumber masalah itu adalah masalah ekonomi, ya. Padahal pemerintah, ya, seharusnya dan ini sebenarnya sudah ada, ya, dana desa, tapi kalau kita perhatikan tidak terlalu mengefek, ya, padahal dana desa itu jumlahnya sudah sangat besar, ya, setiap tahunnya itu bisa ratusan juta, ya, untuk sebenarnya itu dikucurkan ke desa itu supaya bisa menekan, ya, pergerakan mobilitas penduduk untuk keluar, ya, mencari pekerjaan di tempat lain, ya, sehingga desanya bisa dia kelola dengan baik, ya, bisa mandiri dan sebagainya. Nah, kita ini ada refleksi, ya, sebelum kita tutup. Jadi kekayaan alam yang melimpah harus seimbang dengan SDM, ya. Walaupun kita memiliki banyak kekayaan alam, ya, tapi kalau kita kemampuan kita untuk mengelola alam itu, kekayaan alam itu terbatas, maka akan sia-sia atau akan lebih akan merugi, ya,
Nah, kemampuan SDM ini dalam hal berinovasi ya dan berkembang supaya bisa menjadi suatu kekuatan sebuah kekuatan untuk negara. Ya, negara kita akan maju jika SDM-nya juga memiliki inovasi untuk berkembang dengan baik. Ya, kita lihat Cina ya, China itu dia mampu mengatur SDM-nya dengan baik ya, SDM yang besar ya, dia bisa mengatur supaya penduduknya itu bisa unggul ya, bisa memiliki daya saing yang tinggi ya, sehingga bisa nantinya bisa menjadi suatu kekuatan di dunia. Nah, Cina telah berhasil ya membangun laboratorium iptek ya untuk produksi produk teknologi. Bayangkan teman-teman, di Cina itu sampai ke desa-desa itu dia mampu ya membuka lapangan pekerjaan bagi penduduknya ya, baik itu industri kecil, menengah, tinggi, yang produknya itu bisa sampai di desa negara lain ya. Coba bayangkan, katanya sudah sangat jauh ya. Cina mampu mengatur SDM-nya dengan baik sehingga walaupun penduduk di pelosok sekalipun dia bisa menyediakan lapangan pekerjaan sehingga produk-produknya itu bisa dia ekspor ya, ekspor ke negara lain ya. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa produk teknologi dari Cina itu ya sangat terkenal di pasar internasional dan dikenal relatif murah ya. Ya teman-teman, kemudian kita pertemuan adalah pertemuan ke-7, berarti depan kita melakukan meet-nya bukan dalam bentuk membuat artikel ya. Oke, silahkan teman-teman jika ada yang bertanya ya. Nah, pertemuan ke-8 ini saya akan menjelaskan juga mid-text ya. Ya. Kan waktu supaya ya teman-teman sekalian di minggu depan kita akan mid-test tapi mid-testnya sudah bisa dikerjakan dari sekarang ya. Jadi mid-testnya itu dalam bentuk tulisan ya, artikel ilmiah dikerjakan per kelompok 2 orang, ada nama-namanya di grup saya lihat. Kemudian setiap kelompok itu sudah saya tentukan temanya masing-masing ya. Ini saya tidak pilih-pilih ya, langsung saya secara acak saya kasih temanya. Kemudian dari tema itu nanti kalian turunkan ke judul yang lebih spesifik ya, atau studi kasus. Ya. Kemudian artikel nanti ada sistematikanya ya, ada file Word-nya yang saya kirimkan juga supaya nanti itu yang kalian ikuti ya. Nah, teman-teman karena ini adalah membuat artikel ya, jadi saya sangat berharap ya jangan ada yang copy paste dari internet ya, karena itu akan nanti ketahuan karena saya akan cek Turnitinnya ya. Jadi tulisan kalian nanti saya satukan,
kemudian saya cek Turnitinnya, ya, cek plagiasi. Plagiasi itu sangat gampang teman-teman, ya. Satu kali upload filenya, kemudian diproses, itu keluar, ya, kelihatan yang mana copy paste dari internet, ya. Nah, caranya teman-teman nanti pada saat mengambil referensi dari internet, ya, kalian bahasakan ulang, ya. Jadi kalian baca dulu referensi itu, kemudian nanti teman-teman bahasakan ulang dengan bahasa sendiri, ya, sehingga nantinya tidak sama persis dengan yang ada di internet, atau kita istilahkan itu namanya paraphrase, ya. Kita membahasakan ulang dari sumber yang kita dapat dari internet. Ya teman-teman, ini ada tema artikelnya, ada 5, relokasi strategis dunia, ya, ada konflik batas, ada menghitung kekuatan negara, ya, ada pertumbuhan penduduk dunia, ada tenaga kerja asing, ya. Nah, saya mencontohkan misalnya, jadi ini tema artikelnya, kalian turunkan menjadi judul yang lebih spesifik, ya, dan mengambil studi kasus, ya. Misalnya, ya, konflik batas negara, ya, kalian misalnya menurunkan judul misalnya konflik batas yang sekarang itu yang lagi rame-ramenya itu adalah Rusia dan Ukraina, ya. Kalian bahas, ambil satu judul di situ, kemudian kalian bahas, ya, bagaimana apa permasalahan yang ada di batas negara antara Rusia dan Ukraina, ya, kalian uraikan di situ masalahnya, ya, kemudian nanti kalian analisis, ya, dengan pendekatan geografi, ya. Jadi ini teman-teman temanya, kemudian masing-masing kelompok juga sudah saya tentukan temanya, ya. Nah, ini kelas HI1, ya. Jadi misalnya Fauzan Faki sama Siti Aisyah Awalia itu dia A, ya, berarti temanya dia A, ya. Strategis dunia, cari salah satu lokasi strategis di dunia, apa masalahnya di situ, ya, uraikan, ya, kemudian analisis, ya. Ini anu, ya, singkat, ya. Nah, ini kelas HI2, ya. Ini kelas HI1. Kelas HI1 itu ada 17 kelompok, ya. Jadi 34 orang, ya. Kemudian kalaupun masih ada yang belum registrasi di grupnya, ya, langsung saya di Japri nanti, ya. Kemudian ini kelas HI2, kelas HI2A, HI2 ada, terakhir saya dapat 16 kelompok, ya. Jadi saya yakin masih ada ini kelas HI2 yang belum registrasi, nanti juga silahkan registrasi, ya. Nah, ini contoh mencari masalah, mencari apa namanya, studi kasus, ya. Jadi teman-teman buka Google, ya, silahkan ketik di Google, ya, kemudian searchingnya itu jangan all, tapi news, ya, news itu berita, ya, supaya kalian nanti bisa melihat kondisi terkini, ya, misalnya lokasi strategis dunia, lokasi terkini dari yang saat ini terjadi di dunia, ya. Dan misalnya kalian bisa cek ini, ya, ini bisa lokasi terusan Suez ini bisa menjadi salah satu contoh, salah satu judul, ya, yang bisa apa politik apa yang terjadi di terusan Suez itu, ya. Kemudian
ini salah satu juga contoh berita. Kapal Angkatan Laut Cina dan Amerika Serikat berebut pengaruh di Laut Cina Selatan. Berkaitan dengan judul juga, teman-teman jangan juga langsung mengambil judul langsung dari berita ya. Jadi kalian ramu kata-katanya supaya tidak sama persis dengan yang ada di internet ya. Nah, teman-teman juga lihat ininya ya, lihat kredibilitas dari apa namanya yang menuliskan berita itu ya, misalnya Republika ya, bisa dianggap sebagai media nasional yang memiliki kredibilitas yang tinggi ya. Kemudian Kompas ya, media Indonesia lagi ya, BBC ya, BBC atau CNN ya kan, atau mungkin ada yang bisa berbahasa Arab, bisa mengakses Al Jazeera ya dan sebagainya. Oke. Nah, saya mau jelaskan juga terkait sistematikanya ya, sistematika artikelnya ya. Ini hanya contoh saja ya, artikelnya tidak berhubungan dengan geografi politik, tapi saya hanya melihat dari sistematika penulisannya ya. Di file ini juga ada penjelasannya, kalian bisa baca juga nanti. Komen. Jadi teman-teman kalau mau langsung mengedit judulnya di sini nanti artikelnya, insert comment ini bisa kalian hapus ya. Caranya di aja ya, kemudian nanti klik kanan ada delete comment. Ini delete comment ya. Kalau kalian mau langsung mengedit artikelnya di sini ya. Jadi ada judul berkisar 7-14 kata ya, jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Kemudian ada nama lengkap ya, nama teman ya, kemudian tuliskan kelasnya, hubungan internasional 1 atau hubungan internasional 2. Kemudian di sini NIM ya, dengan NIM ya. Kemudian abstrak ini nanti belakangan ini kalian menuliskan abstraknya ya. Ini nanti ada masalah secara singkat, kemudian teori yang digunakan, kemudian analisis yang ditawarkan. Kemudian ada kata kunci. Ini kata kunci adalah kata-kata yang sering muncul pada saat kalian membuat artikel ini. Kata kunci, kata yang menjadi representatif dari artikel kalian ya. Kemudian bagian 1 ada pendahuluan ya. Pendahuluan itu isinya masalah ya. Jadi kalian ceritakan studi kasusnya, masalahnya apa, studi kasusnya di mana ya, bagaimana fakta di lapangan ya. Kemudian nanti di akhir pendahuluan itu kalian akan jelaskan tujuan yang ingin dicapai dari artikel ini ya. Misalnya kalau artikel ini untuk mengetahui strategi komunikasi politik Partai Gelora Indonesia di tengah pandemi
Jadi kalian juga nanti akan apa yang kalian ingin analisis di permasalahan itu ya, kalian tuliskan di sini tujuannya. Nah, kemudian di bagian kedua ada tinjauan teoritis. Adalah teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diangkat ya. Kemudian juga bisa nanti mencari referensi. Kalau teori ini kalian bisa mencari referensi melalui jurnal atau buku-buku ya, referensi HI ya. Tinjauan teoritis ini kalian akan uraikan teori apa yang digunakan ya untuk melihat studi kasusnya ya. Kalian juga buatkan sub di sini ya. Teori 1, teori 2 apa ya. Bisa 2 atau 3 teori yang digunakan ya. Kemudian ada pembahasan bagian ketiga ya. Bagian ketiga pembahasan. Jadi kalian lakukan analisis pembahasan dengan membandingkan fakta yang ada yang terjadi, studi kasus yang terjadi dengan teori yang digunakan ya. Kalian apa namanya? Kalian di sini lebih banyak berargumentasi ya. Kan analisis dari argumen-argumen kalian ya. Kemudian setelah dilakukan pembahasan buatkan juga sub ya, judul dari pembahasan itu supaya lebih mudah untuk di artikelnya ya. Kemudian biasanya di subjudul ini mengangkat melihat dari tujuan tadi ya, tujuan di pendahuluan ya, poin-poin di tujuan pendahuluan kemudian bahas di sini ya, di sana kemudian tarik ke sini.